Bayangkan seorang anak kecil berusia belasan tahun yang tidak pernah bisa dia melihat peluang. Di pagi hari ia berjalan keliling lingkungan rumahnya di Omaha, Nebraska, menjajakan permen karet kecil kepada tetangga. Kadang ia membawa botol soda untuk dijual kembali dengan keuntungan tipis. Atau berdiri di sudut jalan menawarkan koran harian dengan semangat seakan-akan ia sudah menjadi pengusaha besar. Anak itu bukanlah anak kaya raya, namun memiliki rasa ingin tahu yang besar tentang uang, bisnis, dan cara sederhana untuk melipat gandakannya. Ia bukan hanya sekadar berjualan untuk jajan, tetapi benar-benar menikmati proses menghitung keuntungan, menyimpan hasil penjualan, bahkan merencanakan langkah berikutnya. Banyak orang melihatnya sebagai bocah yang rajin, tapi siapa sangka bocah itulah yang kelak tumbuh menjadi salah satu orang terkaya dan paling berpengaruh di dunia. Namanya Warren Buffett, pria yang kemudian dikenal sebagai Oracle of Omaha, seorang investor legendaris yang bukan hanya sukses dalam bisnis, tetapi juga menjadi simbol kesederhanaan, kebijaksanaan, dan kemurahan hati. Sejak kecil, Warren Buffett tidak hanya sekadar mencari uang, ia juga sudah menunjukkan kepekaan luar biasa dalam membaca peluang. Di usia 11 tahun, ketika kebanyakan anak hanya memikirkan mainan atau bermain dengan teman sebaya, ia justru mengambil langkah berani membeli saham pertamanya, 3 lembar CTA Service Preferred dengan harga $38 per lembar. Saat harga saham itu turun menjadi $27, Warren sempat panik, tetapi ia menolak menjual. Ia memilih menunggu hingga akhirnya naik kembali ke $40. Lalu ia menjual dengan lega karena merasa sudah untung. Namun, beberapa waktu kemudian harga saham itu meroket hingga $200 per lembar. Dari pengalaman kecil ini, Warren belajar satu pelajaran penting yang selalu ia bawa sepanjang hidupnya. Kesabaran lebih berharga daripada keuntungan cepat. Ia mulai memahami bahwa dunia investasi bukan tentang mencari untung dalam sekejap, melainkan tentang melihat gambaran besar, menahan diri, dan mempercayai proses jangka panjang. Foreshadow ini seakan menandai arah masa depan Buffett sebagai investor legendaris yang selalu mengutamakan kesabaran di atas segalanya. Setelah lulus SMA, Warren Buffett sempat ragu apakah ia benar-benar perlu melanjutkan kuliah, karena pikirannya saat itu lebih tertarik pada dunia bisnis ketimbang duduk di bangku kelas. Namun, berkat dorongan dari keluarganya, ia akhirnya masuk ke University of Nebraska dan kemudian melanjutkan studi ke Columbia Business School. Di sanalah ia bertemu dengan sosok yang kelak menjadi guru sekaligus panutannya, Benjamin Graham, seorang profesor ekonomi yang dijuluki Bapak Value Investing. Graham menekankan bahwa investasi bukanlah soal mengikuti tren atau berspekulasi cepat, melainkan tentang mencari perusahaan yang nilainya jauh lebih besar daripada harga pasar yang ditawarkan. Buffett langsung jatuh hati dengan filosofi itu. Ia mulai melihat investasi layaknya membeli sebuah bisnis seutuhnya, bukan sekadar lembaran saham. Dari Graham pula ia belajar bahwa disiplin, riset mendalam, dan keberanian menunggu adalah kunci. Sejak saat itu, arah karir Buffett semakin jelas. Ia ingin menjadi investor yang berbeda, bukan sekadar mengikuti arus, melainkan menciptakan jalannya sendiri menuju kesuksesan. Setelah menimba ilmu dari Benjamin Graham, Warren Buffett kembali ke Omaha dengan tekad bulat untuk membuktikan bahwa teori yang ia pelajari bisa diterapkan di dunia nyata. Pada tahun 1956, dengan modal awal sekitar $105.000 yang sebagian besar berasal dari 7 orang teman dekat dan keluarganya, ia mendirikan firma investasi kecil bernama Buffett Partnership Ltd. Menariknya, Buffett sendiri hanya menyumbangkan modal sebesar $100, tetapi ia berkomitmen penuh untuk mengelola dana tersebut sebaik-baiknya. Strateginya sederhana namun cerdas. Ia mencari perusahaan-perusahaan kecil yang terabaikan pasar, namun memiliki potensi besar jika dikelola dengan benar. Hasilnya luar biasa. Dalam waktu singkat, mitra-mitra investasinya menikmati keuntungan yang stabil, bahkan jauh melampaui rata-rata pasar saham saat itu. Reputasi Buffett mulai menyebar di kalangan investor, dan orang-orang mulai melihat bahwa pria muda dari Omaha ini bukan sekadar teoritis, melainkan seorang praktisi investasi yang mampu mengubah uang biasa menjadi keuntungan luar biasa. Dari sinilah karir Buffett sebagai investor ulung benar-benar mulai menanjak. Perjalanan Warren Buffett mencapai puncaknya ketika ia membeli saham sebuah perusahaan tekstil tua bernama Berkshire Hathaway. Awalnya, Buffett hanya berniat mengambil keuntungan jangka pendek dari saham perusahaan itu. Namun karena konflik kecil dengan manajemen yang dianggapnya tidak efisien, ia justru memutuskan untuk membeli sebagian besar sahamnya, hingga akhirnya menguasai perusahaan tersebut pada tahun 1965. Meski bisnis tekstil Berkshire terus merugi, Buffett melihat peluang lain, menjadikan Berkshire sebagai
kendaraan investasi. Ia mulai mengalihkan modal perusahaan untuk membeli saham-saham dan mengakuisisi perusahaan lain yang menurutnya memiliki masa depan cerah. Coca-Cola, American Express, Geico, Dairy Queen, hingga Fruit of the Loom adalah contoh investasi besar yang ia lakukan melalui Berkshire. Setiap langkahnya bukan sekadar transaksi, tetapi keputusan jangka panjang yang penuh perhitungan. Dari sebuah pabrik tekstil yang hampir bangkrut, Berkshire Hathaway berubah menjadi konglomerat raksasa bernilai ratusan miliar dolar. Keputusan inilah yang kelak membuat nama Buffett semakin dihormati dan dikenang sebagai investor jenius. Di balik kesuksesannya yang luar biasa, Warren Buffett justru dikenal dengan gaya hidup yang jauh dari kata mewah. Walau kekayaannya mencapai puluhan bahkan ratusan miliar dolar, ia tetap tinggal di rumah sederhana di Omaha yang ia beli pada tahun 1958 seharga sekitar $31.500. Rumah itu tidak pernah diganti dengan istana megah atau villa mewah, melainkan tetap menjadi tempat tinggalnya hingga hari ini. Setiap pagi, Buffett memiliki kebiasaan unik. Ia membeli sarapan di McDonald's dengan pilihan menu yang disesuaikan dengan suasana hatinya. Kadang ia membeli menu seharga $2,61, kadang hanya $2,95. Ia juga mengaku sangat menyukai Coca-Cola, meminum hingga 5 kaleng per hari, sesuatu yang mungkin terdengar biasa, tetapi menjadi ciri khas dari kesederhanaannya. Bagi Buffett, kebahagiaan tidak datang dari mobil sport, jet pribadi, atau rumah besar, melainkan dari rutinitas sederhana yang membuatnya nyaman. Hal ini membuat jutaan orang di seluruh dunia kagum, karena ia membuktikan bahwa kekayaan sejati tidak harus ditunjukkan dengan kemewahan, melainkan bisa tetap berpadu dengan kerendahan hati dan gaya hidup yang apa adanya. Warren Buffett selalu menekankan bahwa investasi bukanlah arena perjudian, melainkan seni memahami bisnis. Baginya, membeli saham sama artinya dengan membeli sebagian dari sebuah perusahaan nyata, dengan produk, karyawan, dan pelanggan yang sesungguhnya. Karena itu, ia hanya akan berinvestasi pada bisnis yang ia pahami dengan baik serta memiliki prospek jangka panjang yang jelas. Buffett terkenal dengan ucapannya yang sederhana namun dalam maknanya, Rule number 1, never lose money. Rule number 2, never forget rule number 1. Prinsip ini bukan sekadar larangan rugi secara harfiah, tetapi pengingat agar selalu berhati-hati, menghindari spekulasi buta, dan berpikir jangka panjang. Ia lebih suka menunggu peluang emas yang jarang datang, ketimbang terburu-buru masuk hanya karena tren sesaat. Filosofi ini membuatnya sering dikritik sebagai terlalu konservatif oleh sebagian orang, namun hasilnya terbukti. Dalam jangka panjang, strategi Buffett konsisten mengalahkan pasar. Filosofi sabar, disiplin, dan fokus pada nilai inilah yang menjadikannya salah satu investor paling dihormati sepanjang masa. Selain dikenal sebagai investor legendaris, Warren Buffett juga dihormati karena kemurahan hatinya. Meski hidup sederhana, ia memiliki pandangan besar tentang kekayaan. Uang dalam jumlah besar tidak seharusnya hanya diwariskan, melainkan dimanfaatkan untuk kebaikan umat manusia. Pada tahun 2006, Buffett mengumumkan bahwa ia akan menyumbangkan lebih dari 99% kekayaannya untuk amal, sebuah keputusan yang mengejutkan dunia. Ia memilih Bill Melinda Gates Foundation sebagai salah satu penerima utama, karena percaya yayasan itu memiliki jaringan dan kemampuan untuk menyalurkan dana ke berbagai proyek global, mulai dari kesehatan, pendidikan, hingga pemberantasan kemiskinan. Tak berhenti di situ, bersama Bill Gates ia juga menggagas The Giving Pledge, sebuah komitmen bagi para miliarder dunia untuk menyumbangkan sebagian besar kekayaan mereka demi kemanusiaan. Sikap ini menunjukkan bahwa meskipun Buffett dikenal lihai mencari keuntungan, hatinya tetap berpihak pada nilai kemanusiaan. Ia membuktikan bahwa kekayaan sejati bukan sekadar soal menumpuk harta, melainkan soal seberapa besar harta itu bisa memberi manfaat bagi sesama. Warren Buffett tidak hanya meninggalkan jejak berupa angka kekayaan atau daftar panjang perusahaan yang ia miliki, melainkan juga warisan berupa pemikiran, nilai, dan teladan hidup. Setiap tahun, rapat pemegang saham Berkshire Hathaway di Omaha selalu dipadati puluhan ribu orang dari berbagai penjuru dunia. Acara itu bahkan dijuluki Woodstock bagi para kapitalis, karena menjadi ajang belajar langsung dari Buffett dan mitranya, Charlie Munger. Dalam rapat tersebut, Buffett dengan sabar menjawab pertanyaan investor, mahasiswa, bahkan wartawan, dengan bahasa yang sederhana, penuh humor, dan mudah dipahami, seolah ia adalah seorang guru bagi semua orang. Buku-buku tentang dirinya, artikel, hingga dokumenter terus dibuat, menjadikan Warren Buffett bukan hanya investor sukses, tetapi juga figur pendidikan finansial global.
Banyak generasi muda yang menjadikannya panutan bukan karena hartanya, melainkan karena kebijaksanaan, integritas, dan kesederhanaan yang ia pegang teguh. Dengan demikian, pengaruh Buffett jauh melampaui pasar saham. Ia menjadi simbol dari kesabaran, disiplin, dan pentingnya menjaga nilai kemanusiaan dalam dunia bisnis. Hingga hari ini, Warren Buffett tetap menjadi simbol kesuksesan yang dibangun dengan kesabaran, integritas, dan kerendahan hati. Di usianya yang sudah lanjut, ia masih rutin bekerja dari kantor sederhana di Omaha, membaca laporan keuangan berjam-jam setiap harinya, seakan semangat mudanya tak pernah padam. Banyak orang bertanya-tanya, bagaimana mungkin seorang pria yang tidak hidup mewah bisa menjadi begitu bahagia dengan kehidupannya? Jawabannya sederhana. Buffett selalu merasa cukup. Ia tidak pernah membiarkan uang menguasai dirinya. Ia menggunakan kekayaannya bukan untuk berfoya-foya, melainkan untuk memberi manfaat bagi jutaan orang di seluruh dunia. Dari bocah kecil penjual permen dan koran, hingga menjadi investor legendaris dengan julukan Oracle of Omaha, perjalanan Buffett adalah bukti nyata bahwa sukses sejati bukan hanya diukur dari berapa banyak harta yang dimiliki, melainkan seberapa besar dampak positif yang bisa diberikan kepada sesama. Dengan warisan kebijaksanaan dan filantropinya, Warren Buffett telah memastikan bahwa kisah hidupnya akan terus dikenang, bukan hanya sebagai miliarder, tetapi sebagai teladan hidup yang menginspirasi dunia.